guys, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan UL Channel. Kali ini kita akan bahas tentang film Journey to the West, Conquering the Demon. Film yang disutradarai oleh Stephen Chow ini seperti judulnya menceritakan tentang perjalanan biksu Tang dan ketiga murid silumannya ke barat untuk menaklukkan siluman. Namun karena sutradaranya adalah Stephen Chow, tentunya film ini tidak akan berjalan lancar seperti yang kita pikirkan, dimana Stephen Chow sendiri adalah orang yang membintangi film-film nyeleneh seperti Shaolin Soccer dan juga Kung Fu Hustle. Alih-alih menceritakan perjalanan biksu Tang, film ini malah menceritakan bagaimana Tang bisa menjadi botak dan mengapa bisa mempunyai 3 murid siluman. Jadi bisa dibilang film ini adalah asal mula bagaimana kelompok 4 sekawan, yaitu biksu Tang, Wukong, Cupatkai, dan Sha Wujing terbentuk. Oke, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film ini diawali dengan adegan seorang anak kecil nan imut bermain di sungai dengan ayahnya. Awalnya sendagura mereka berjalan lancar, namun semuanya berubah ketika negara api menyerang. Dikira Avatar. Semua berubah ketika seekor siluman ikan muncul dan memakan ayah bocah tersebut dan beberapa penduduk. Awalnya mereka menyewa seorang pemburu siluman abal-abal untuk menangkap siluman itu. Tentunya pemburu itu gagal, lalu biksu Tang pun tiba. Tapi para penduduk tidak percaya padanya. Namun setelah apa yang terjadi, akhirnya siluman berhasil ditaklukkan oleh para penduduk dan biksu Tang yang bekerja sama. Dan finishing pun dilakukan oleh Nona Duan yang merupakan pemburu siluman kelas medium yang memiliki senjata gelang sakti. Gelang inilah yang nantinya bakal menjadi mahkota dari Sun Wukong. Setelah itu kita dipertontonkan dengan guru dari biksu Tang, yaitu orang botak yang memakai wig, yang memberikan misi untuk memburu siluman kepada biksu Tang. Lalu cerita beralih ke tempat siluman babi dengan kekuatan ilusinya. Di sini biksu Tang bekerja sama dengan Nona Duan hampir bisa mengalahkan siluman babi itu, tetapi mereka gagal dan siluman itu berhasil melarikan diri. Karena terluka setelah bertarung dengan siluman babi, Nona Duan mengobati lukanya di pinggir sungai bersama dengan biksu Tang. Disinilah benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Lalu setelah konsultasi ke gurunya, biksu Tang pun diberi perintah untuk mencari Sun Wukong ke Gunung Lima Jari untuk mencari tahu cara mengalahkan siluman babi yang kuat. Di perjalanan dia bertemu lagi dengan Nona Duan yang saling menyukai dengan biksu Tang. Nona Duan pun mengerahkan berbagai cara agar biksu Tang mau menjadi kekasihnya. Namun walaupun sebenarnya Tang menyukainya, dia tidak bisa mengakuinya karena dia adalah seorang biksu. Di perjalanan, Tang pun juga bertemu dengan 3 pemburu iblis kuat, yaitu pendekar kungfu, kaki besar, dan pangeran important yang membawa 4 bidadari yang awalnya gue kira kayak gini atau kayak gini, tapi ternyata cantik ya, dulunya cantik. Singkat cerita, biksu Tang sampai ke Gunung Lima Jari dan bertemu dengan Sun Wukong.
Karena Sun Wukong sangat licik dan jahat, dia mengerahkan segala macam cara untuk memanipulasi Biksu Tang agar bisa melepas segel yang mengurung dirinya selama 500 tahun di Gunung Lima Jari. Namun, Wukong terus-terusan gagal. Dia pun membantu Biksu Tang dulu untuk menangkap siluman babi bersama dengan Nona Duan yang memancing siluman babi tersebut. Siluman babi pun berhasil ditangkap. Nona Duan pun sekali lagi meminta Biksu Tang untuk menjadi suaminya. Namun sekali lagi juga Biksu Tang menolaknya. Mereka berdua pun keluar dari tempat Sun Wukong dikurung. Nah, disinilah bencana terjadi. Sun Wukong berhasil menipu Biksu Tang untuk mencabut teratai yang merupakan segel untuk mengurung Sun Wukong. Wukong pun bebas dan mengamuk karena Biksu Tang tetap setia pada Buddha dan tidak mau menurunkan tangannya yang seperti berdoa. Wukong pun murka dan mencabuti rambut Biksu Tang. Disinilah awal mula Biksu Tang buta. Saat Wukong ingin membunuh Biksu Tang, muncullah 3 pemburu iblis yang ingin menangkap Wukong. Mereka pun bertarung dengan Wukong. Diawali dengan pendekar kungfu, tetapi dia dengan mudahnya dikalahkan, dimangsa. Lalu selanjutnya giliran si kaki besar. Dengan sombongnya dia memamerkan kaki besarnya yang banyak gudegnya pada Wukong. Tapi setelah dia ingin menginjak Wukong, kakinya tidak mampu dan bolong. Disinilah kaki besar menginjak paku. Selanjutnya giliran Pangeran Important yang maju. Dia melakukan pertarungan yang ciamik dan sungguh menghibur dengan Wukong menggunakan teknik pedangnya yang nomor 1 di dunia katanya. Namun pada akhirnya dia tetap kalah. Saat tiba giliran Biksu Tang untuk dibunuh Wukong, Nona Duan pun muncul untuk melindunginya. Tapi dia bukanlah tandingan dari si Raja Iblis Sun Wukong dan dihajar habis-habisan di depan Biksu Tang. Saat Nona Duan sekarat, Biksu Tang baru mengakui cintanya pada Nona Duan dan Duan pun mati, tewas. Setelah Nona Duan mati, Biksu Tang membaca kitab Sutra Buddha dan memanggil patung-patung Buddha raksasa dan akhirnya bisa mengalahkan Sun Wukong dengan jurus tapak Buddha sakti mandraguna. Pertempuran diakhiri dengan adegan Biksu Tang memakaikan gelang Nona Duan ke kepala Sun Wukong. Dan Biksu Tang kembali menemui gurunya dan diberi misi untuk melakukan perjalanan ke barat bersama dengan ketiga siluman yang ditangkapnya tadi, yaitu siluman ikan alias Sha Wujing, siluman babi alias Cupat Kai, dan siluman kera alias Sun Wukong. Dan perjalanan ke barat pun dimulai. Oke, film selesai sampai di situ. Sekian dari saya, UL Channel undur diri. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Thank you. Matur sembah nuwun.